Mas Azul ngakunya orang Lampung apa orang Jawa? Saya ngakunya orang Lampung. Saya tidak bohong, meskipun saya ada darah Jawa, tapi saya besar dan lahir di Lampung. Kenapa itu jadi penting? Karena dalam paradigma Aceh Merdeka, Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh itu meliputi seluruh Sumatera. Jadi paling mudah saya ngomongnya gitu kan. Kalau saya ngomong saya berdarah Jawa sebagian, maka pasti tertutup pintunya gitu. Gitulah kira-kira tuh. Gitu. Dan ini menarik nih ya, karena ada akhirnya berjumpa dengan Hasan Tiro. Ini diceritain di sini di salah satu chapternya 2 jam bersama Hasan Tiro, yang dia ternyata nggak mau diwawancara. Nggak mau. Itu sebagai reporter ngerasa gagal nggak sih, Mas? Ya pasti. Tapi kan kegagalan seorang reporter itu adalah kalau dia belum ketemu dengan si narasumber. Jadi kalau yang ngomong masih sekretaris, satpam, ajudan, itu belum sah sebetulnya penolakan itu. Nah, saya tuh sudah ketemu, dan proses ketemunya juga lumayan berdebar-debar, karena kan mereka nutup pintu semua kan. Nutup pintu semua, baru kemudian di hari-hari terakhir saya ada di sana karena saya harus pulang, saya dapat hint kecil bahwa dia tinggal di daerah namanya Albi. Albi itu kayak Depoknya lah ya kalau di sini, jadi anak kereta. Dan untungnya itu di negara-negara maju begitu pola kotanya kan jelas. Kereta api, stasiun kereta api, pasar, lalu kemudian apartemen menjulang gitu. Jadi saya tinggal sisir aja tuh, sisirin satu sampai akhirnya saya ketemu dengan satu gedung yang ada tulisannya di lobinya itu tuh, di lobinya itu DHT. Apa tuh? Dr. Hasan Tiro. Kalau orang kita yang biasa sama Aceh agak familiar itu DHT itu Dr. Hasan Tiro. Saya intip-intip gitu dari kaca tuh DHT. Tapi saya nggak bisa masuk kan, karena itu kan dikunci gitu kan. Aduh, ini gimana? Dah dia diam duduk sampai ada ibu-ibu pulang dari supermarket bawa keranjang gitu. Saya bilang saya mau cari orang Dr. Hasan Tiro. Oh, saya nggak tahu, dia bilang. Boleh nggak saya masuk ke dalam? Saya bilang gitu kan, untuk lihat daftar itu gitu. Oh ya, dibukain pakai kartu slashnya dia, masuk ke dalam. Nah, begitu dia udah naik, untungnya liftnya nggak pakai tapping gitu, jadi saya bisa langsung lantai 5, saya ingat betul. Saat lantai 5 begitu masuk ke lorong unit apartemen itu udah jelas tulisannya Dr. Hasan Tiro, bukan lagi pakai inisial, jadi dikasih nama di depannya itu. Ya udah saya ketok pintu, tek, keluarlah dia dengan profilnya gitu. Dan saya bilang, saya Arif, saya dari Jakarta. Dan saya nyari Wali sejak dari Jenewa. Iya, saya ingat ada yang cari-cari saya. Oh, kamu jadi wartawan ya? Iya, saya wartawan. Wow. Tapi jangan lihat saya sebagai wartawan lah, saya bilang. Saya ini anak muda dari Sumatera yang pengen belajar sejarah. So let me in, gue bilang gitu. Dia nggak mau pakai bahasa Indonesia kan. Lebih bagus sebenarnya bisa berbahasa Aceh, tapi saya nggak bisa baca Aceh gitu. Oh ya, masuk gitu. So, dia bilang, kamu tahu di sini dari siapa? Saya cari, dia bilang gitu. Nggak mungkin gitu. Loh, saya cari, saya wartawan. Mana nomor telepon si ini dan si anak buahnya gitu kan? Oh, saya nggak punya, saya bilang gitu. Meskipun saya punya, tapi kalau saya kasih dan dia telepon selesai itu cerita kan, nggak ada lagi kan. Jadi saya memang mengulur waktu aja. Dia coba cari-cari di buku-buku gitu, nggak ketemu, untungnya nggak ketemu. Ya udah, akhirnya saya bilang, saya mau wawancara. Oh no, saya bilang gitu, bukan saatnya gitu. Saya sempat motret sekali yang ada di buku itu, jadi dia marah sekali gitu. Tapi saya waktu itu mikir, kalau wawancara itu sudah tidak diperoleh dan itu dinyatakan oleh si narasumber, sebetulnya tunai tugas si wartawan kan. Tapi masa pertemuan segitu langkanya ditinggalkan begitu saja gitu. Dan sangat personal. Sangat personal. Dan karenanya saya mengembangkan satu yang kemudian kita bahas dalam buku ini adalah reportase sebagai mahkota dari jurnalisme. Reportase itu kan seperti melaporkan apa yang dilihat oleh wartawan as it is, untuk kemudian diserap dan dibaca oleh pembaca as it is juga. Maunya kan kira-kira gitu kan. Nah, dalam hal reportase di Hasan Tiro tidak bisa menolak kan. Gitu. Jadi pertemuan itu saya eksplor betul untuk menciptakan atau memunculkan drama yang maksimal untuk menceritakan dia sebagai makhluk gitu ya, sebagai sosok, sebagai human gitu. Gitu. Bayangin waktu itu dia 75 tahun, tinggal sendiri, istrinya dia udah berpisah. Istrinya orang Amerika, anaknya di Amerika, dia tinggal sendiri, pengawalan juga tidak terlalu ketat karena di Swedia adalah negara yang super aman begitu kan. Dan tiba-tiba saya ada di situ dan dia mungkin cemas sama saya karena saya bisa lakukan apapun, tapi saya berusaha yakinkan. Tapi saya akhirnya ketemu dalam 2 jam itu. Dan menarik, misalnya dia tanya, kamu dulu sekolahnya di mana? Universitas Indonesia, saya bilang.
oh dia marah sekali. That's stupid. Dia bilang gitu. Karena dia ngedengar nama Indonesia itu absurd buat dia. Ya kemudian saya tahu lah bahwa pergolakan dia sebagai manusia terhadap banyak kekecewaannya terhadap pemerintah pusat sebetulnya dalam hal ini adalah Bung Karno kan yang gandrung betul dengan persatuan. Dia sebetulnya lebih cocok ke arah Hatta kan. Yang bukan persatuan, jadi independensi di masing-masing kayak Amerika lah kira-kira gitu. Tapi kan Soekarno kan dominan. Nah waktu itu dia sempat jadi pegawai kedutaan Indonesia di Washington, si Hasantiro ini gitu. Tapi kemudian dengan berbagai ini dia memutuskan tidak dan dia pulang ke Aceh pada tahun 78 untuk gerilya. Tapi kan nggak sampai setahun gerilya karena dihajar sama tentara. Kemudian dia exile sampai ke Swedia itu gitu. Wow. Gitu. Wow, Mas Azul, ini sebenarnya kayak the moral of the story tentang yang Hasantiro ini. Kita sebagai wartawan tuh dididik emang ya nggak boleh nyerah sih. Nggak boleh. Hajar terus Saya tahu aja. saya bakalan diomelin abis nggak ditegur sama Bambang Harimurti nih kalau dia nonton. Saya tahu betul tekanan itu gitu. Jadi nggak bisa. Saya harus dapat gitu. Iya. Gitu. Tapi pulang dari nggak dapat wawancara, tapi ada beritanya nggak setelah itu tentang pertemuan ini? Pertemuan itu saya tulis setelah saya pulang. Ya. Jadi 2 jam itu saya tidak merekam, saya tidak memotret karena tidak diizinkan. Jadi yang saya lakukan adalah mengeksplor segala macam kemungkinan yang bisa saya tulis. Gitu ya. Wow. Jadi dan misalnya gini, saya bawa buku yang saya dapat di Aceh yang ditulis oleh Syekh Hasantiro. Saya bilang, saya sudah baca buku ini, saya minta tanda tangan dong. Kan dia bangga sekali kan gitu kan. Oh ya, kamu udah baca gitu. Coba kamu bacain bagian ini. Dia minta saya baca gitu. Ya ngelihat situasi itu ya saya dramatic reading dong. Gitu kan supaya membangkitkan emosinya dia gitu. Supaya itu bisa saya saksikan gitu. Dan itu menarik banget. Waktu saya bacain dia nyetel kaset lagu Latin ya? Kan G-string itu kan sama satu lagi saya lupa itu dia puter gitu di situ sambil dia ngedengerin dan saya dramatic reading gitu. Terus dia keluar ke balkon gitu, coba lihat itu, it's beautiful just like Aceh dia bilang. Jadi orang yang rindu pada tanah kelahirannya dan seterusnya ya. Nah setelah 2 jam saya lihat ini agak nggak kondusif nih karena dia telepon berhasil nyambung, urusan panjang nih. Mungkin saya sih nggak diapa-apain tapi nggak enak aja gitu. Akhirnya saya pamit, dia bilang, kok pulang? Iya kan sudah cukup. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya ketemu Wali, saya bilang saya pamit. Oh iya oke. Dianterin sampai ke lift gitu, dan di lift begitu saya masuk ke dalam, saya balik badan, pintu liftnya perlahan-lahan tertutup begitu, dia masih teriak manggil saya, Arif, Sumatera, dia bilang gitu. Ini kan satu ungkapan emosional dari dia yang bercita-cita mendirikan satu kerajaan Aceh yang lepas dari Indonesia kan. Saya tentu tidak punya pandangan seperti itu, tapi kan saya saya harus berempati kan. Saya nggak boleh menunjukkan posisi yang berseberangan karena itu akan merusak seluruh bangunan reportase yang sedang saya dirikan gitu kan. Nah, waktu dia angkat tangan Sumatera ya saya angkat tangan juga. Sumatera gitu. Jadi sama-sama kita Sumatera. Oke lah kan gua anak Sumatera kan gitu. Wow, dan akhirnya